Iya si kampret. Alah ya. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. First of all, thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala who always give help, blessings, salvation to us of all. Sepenuhnya salawat dan salam tidak lupa untuk junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan canggih teknologi ini. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Fisiologi Hewan yaitu Bu Siska Alicia Parma. Langsung saja masuk ke topik kami, yaitu kami dari kelompok 4 pencernaan pada hewan invertebrata dan vertebrata. Saya Rani Kurniawahi dengan Windows 103.28.4 sebagai moderator, ada Sri Widianti dengan Windows 103.23.4 sebagai pemateri dan Yeni Novita dengan Windows 103.23.7 sebagai pemateri. Adapun nantinya poin-poin yang akan kami bahas yaitu yang pertama sistem pencernaan, yang kedua ada pencernaan intraseluler dan ekstraseluler, yang ketiga ada karakteristik organ pencernaan berdasarkan jenis makanan, yang keempat perbandingan organ pencernaan hewan invertebrata dengan vertebrata. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem pencernaan? What is the digestive system? Nah, teman-teman dapat melihatnya pada video yang akan kami sajikan. Yaitu video ini menjelaskan bagaimana proses pencernaan dimulai dari mulut, esofagus, masuk perut, nanti ada liver, pankreas, dan nanti terakhir pada anus. Jadi, sistem pencernaan merupakan suatu sistem dalam tubuh sebagai penerima makanan dari luar yang kemudian diproses oleh organ-organ pencernaan, baik itu dari mulut sampai ke anus. Contohnya pada bintang karang ini, di mana ia membawa air, partikel makanan memasuki ke pori-pori, lanjut partikel makanan itu akan disaring dari makanan oleh sel kolar atau sel lehernya. Kemudian makanan itu memasuki sel kolar dengan cara fagositosis dengan membentuk vakuola makanan. Yang selanjutnya vakuola makanan itu akan bergabung dengan lisosom yang merupakan tempat berlangsungnya proses pencernaan makanan, di mana lisosom ini terdapat enzim digestif di dalamnya. Selanjutnya itu pencernaan intraseluler dan ekstraseluler. Pencernaan intraseluler adalah proses di mana asupan bahan sel dan memecah di dalam membran sel. Berdasarkan namanya yaitu intra, yaitu berarti di dalam. Dapat dilihat gambar ini, yaitu contohnya pada pencernaan intraseluler paramecium. Selanjutnya yaitu ada pencernaan ekstraseluler, yaitu kebalikan dari intraseluler, yaitu proses di mana sel mensekresikan enzim untuk memecah komponen di luar membran sel. Contohnya yaitu pada gambar pencernaan ekstraseluler dalam rongga gastrovaskuler dari kita. Seperti teman-teman lihat pada gambar presentasi kami. Materi selanjutnya yaitu karakteristik organ pencernaan berdasarkan jenis makanan yang akan dijelaskan oleh pada Deni. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai organ pencernaan pada hewan. Yang pertama yaitu saluran pencernaan. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung atau ventriculus, usus halus atau intestinum, usus besar disebut juga dengan kolon dan anus. Berikut penjelasan lengkapnya.
Pencernaan intraseluler adalah pencernaan yang mana makanan hewan harus mencernanya dengan baik agar sari-sarinya dapat diserap oleh sel tubuh. Sedangkan pencernaan ekstraseluler adalah pencernaan yang tidak beberapa hidrolisis terjadi melalui pencernaan ekstraseluler, yaitu perombakan makanan di luar sel. Dapat teman-teman lihat pada gambar, yaitu perbandingan saluran pencernaan karnivora dengan herbivora, yang mana pada karnivora menggunakan lambung dan juga usus halus serta melalui sekum dan kolon. Sedangkan pada herbivora yaitu melalui usus halus, lambung, sama halnya dengan karnivora. Namun caranya saja yang berbeda. Next. Yang pertama yaitu melalui mulut. Dalam sistem pencernaan, mulut merupakan tempat pertama dari proses pencernaan dimulai, yaitu diawali dengan masuknya makanan. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur saliva. Gigi terbentuk dari tulang gigi yang disebut dengan dentin. Terdapat 3 buah kelenjar saliva pada mulut, yaitu kelenjar parotis, sublingualis, dan submandibularis. Kelenjar saliva mengeluarkan air liur yang mengandung ptialin dan amilase. Di dalam rongga mulut, lidah menempatkan makanan di antara gigi sehingga mudah dikunyah dan bercampur dengan air liur. Yang kedua yaitu ada kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan dari mulut menuju lambung. Faring atau esofagus merupakan bentuk melalui rongga mulut yang mana terbentuk dari bolus akan masuk ke dalam tekak faring. Faring adalah yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Ketiga, dapat teman-teman lihat pada gambar slide PPT kami. Yang ketiga yaitu ada lambung. Lambung disebut juga dengan ventriculus. Lambung merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut dan terbagi menjadi bagian atas disebut dengan kardiak dan bagian tengah fundus serta bagian bawah pilorus. Lambung adalah kelanjutan dari esofagus berbentuk seperti kantung yang mana menampung 1 liter hingga 2 liter di dinding lambung, disusun oleh otot-otot polos yang berfungsi menggerus makanan secara mekanik melalui kontraksi otot-otot tersebut. Selanjutnya yaitu ada usus halus atau disebut juga dengan intestinum. Usus halus terdiri dari usus 12 jari atau disebut juga dengan duodenum, usus kosong jejunum, dan usus penyerap ileum. Usus halus merupakan kelanjutan dari lambung yang memiliki panjang sekitar 6-8 meter. Usus halus terbagi dari 3 bagian yaitu ada duodenum, jejunum, serta ileum. Pencernaan makanan yang dilanjutkan di jejunum akan diserap oleh zat-zat makanan yang mana terjadi pada ileum. Dapat teman-teman lihat pada gambar slide PPT yang kita presentasikan. Next. Selanjutnya yaitu ada usus besar atau kolon, terdiri dari beberapa bagian seperti bagian usus buntu atau appendix, bagian mendatar, bagian menurun, dan berakhir pada anus. Atau kolon adalah bahan makanan yang sudah halus akhirnya masuk ke dalam usus besar. Bahan makanan yang sampai ke usus besar dikatakan sebagai bahan sisa. Di dalam usus besar terdapat banyak sekali mikroorganisme yang membantu memasukkan sisa makanan tersebut. Sisa makanan tersebut tidak terpakai oleh tubuh sehingga gas-gas berbau disebut tinja atau feses yang dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya itu ada anus atau kloaka, merupakan sebuah lubang pembuangan feses sebagai tempat proses buang air besar defeksi. Proses defeksi terjadi akibat adanya kontraksi otot dinding perut, otot sphincter anus, kontraksi kolon serta rektum yang membuat feses dapat terdorong keluar melalui anus. Dapat teman-teman lihat pada slide PPT yaitu ada gambar rektum dan anus. Terakhir yaitu sistem pencernaan mamalia. Secara umum pada hewan tingkat tinggi, makanan dicerna dalam saluran khusus yang pada umumnya sudah berkembang dengan baik. Jadi pencernaan makanan pada hewan ini berlangsung dalam organ gastrointestinal secara ekstraseluler. Sistem gastrointestinal tersusun atas berbagai organ secara fungsional dapat dibedakan menjadi 4 bagian yaitu daerah penerimaan makanan, daerah penyimpanan, daerah pencernaan, dan daerah nutrien.
serta daerah penyerapan air dan ekskresi. Dapat teman-teman lihat dalam slide PPT gambarnya, yaitu 4 proses pencernaan makanan. Yang pertama yaitu ada ingesti, pencernaan, absorpsi, dan eliminasi, yang mana pencernaan mekanik diproses dan dipotong-potong menjadi makanan yang kecil. Terjadi pencernaan kimiawi atau hidrolisis enzim dan membentuk molekul kecil, yang kemudian molekul tersebut menutrisi masuk ke dalam tubuh dan melepaskan materi yang tidak dicerna lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasan ini. Materi selanjutnya yaitu perbandingan organ pencernaan hewan invertebrata dengan invertebrata yang akan dijelaskan oleh Sri. Kepada Sri, silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan antara organ pencernaan hewan invertebrata dengan hewan vertebrata. Pertama kita akan membahas tentang organ pencernaan hewan invertebrata. Sistem pencernaan pada hewan invertebrata umumnya dilakukan secara invasive, seperti pada jiwa, berdarah, dan sisa. Nah, pencernaan ini dilakukan dalam proses berupa pola makanan, panosis, dan rongga maskulaskuler. Nah, pada gambar di samping, teman-teman bisa melihat bagaimana sistem pada pencernaan, di mana makanan pencernaan itu berupa daun-daun, berupa sampah organik, dan segala. Karena itu dapat diterima dalam tersebut menjadi molekul yang lebih sederhana. Dapat diserap oleh tubuhnya. Nah, sisa pencernaan makanan itu dikeluarkan melalui air. Baik, sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.